angkot, ini dalam mobil angkot, dia lagi di mobil angkot. Pengejaran gembong pencuri buronan Polres di Tulang Bawang hingga sampai keluar daerah. Tersangka menyamar sebagai sopir angkot di Pasar Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, dan ditangkap saat sedang menurunkan penumpangnya di pinggir jalan. Mobil angkot yang dikemudikan oleh tersangka dihadang dengan mobil polisi. Tersangka pun akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Penangkapan ini sempat menyita perhatian warga. Penyergapan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional Polres Tulang Bawang, Ibda Andi Ruswandi. Tersangka yang ditangkap bernama Ferdiansyah, berusia 37 tahun, warga Desa Penawar Jaya, Banjarmargo, Tulang Bawang. Tersangka merupakan buronan pencuri yang terlibat di 23 TKP di Tulang Bawang. Tidak hanya mencuri motor dan ponsel, tersangka juga terlibat kasus penjabretan. Setelah ditangkap, tersangka kemudian digelandang ke Polres Tulang Bawang untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah. Inilah detik-detik saat seorang wanita yang baru turun dari mobil yang dikemudikannya menjadi korban penjambretan. Tas miliknya dirampas pelaku dari atas motor dan langsung kabur. Penjambretan ini terjadi di halaman parkir sebuah kantor jasa pengiriman barang di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Rabu pagi. Meski sempat dikejar beberapa orang, tersangka berhasil kabur ke arah pusat kota. Korban bernama Tuti Triswati, warga Kupang, Teluk Betung Utara. Korban berada di lokasi karena akan mengambil barang di kantor jasa pengiriman itu. Tapi posisinya di situ, yang hitam itu tuh. Posisi ibu itu turun langsung diambil. Ya, langsung diambil. Ada sempat yang ngejar nggak sih bang? Ada sih, dia ngejar ya, tapi dia ngejar di pas lagi di warung itu. Coba kalau pas kita kita mungkin ibu itu dia orang dengar kali ya, langsung bisa. Dari ke atas bang? Ya, arah Karena dia menunggu di sana itu aja. Oh, jadi sempat standby menunggu di depan gitu ya? Iya, kemungkinan tuh dia menunggu di situ. Untuk korban sendiri infonya mau ngambil paket di sini bang? Ibu itunya mau ngambil paket di sini, niatan dia kesini, datang ke sini. Tapi belum sempat ngambil paket? Belum sempat ngambil paket, belum. Baru turun mobil langsung di itu ya? Baru turun mobil, baru tutup pintu, Langsung di jam. Dari rekaman CCTV, tersangka berada di lokasi sejak sebelum korban tiba. Pelaku mondar-mandir dengan motor mencari calon korban. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan ke polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pembunuhan di Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokrodipo, Bandar Lampung hingga Rabu siang masih gelap. Polisi belum mendapat petunjuk yang mengarah ke identitas pelakunya. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, Kompol Hari Budianto. Pihaknya telah memeriksa 7 orang saksi, namun masih berkutat pada kronologi kejadian. Hasil sementara dari korban terjadi adanya satu kekerasan. Untuk kasus yang dialami ada berapa bang? Kemarin kami masih nunggu secara pasti, karena ada beberapa dari leher sampai ke perut. Untuk korban tewas sendiri diduga sudah berapa jam sebelum ketemu? Kalau menurut keterangan dokter sementara, kami masih menunggu kepastiannya, itu sudah melebihi dari 24 jam. Saat ditemui teman kerjanya, korban sehari-hari memang banyak tinggal di tempat kerjanya di Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokrodipo, Bandar Lampung. Selain bekerja sebagai petugas kebersihan, korban juga berjualan makanan dan kopi di lingkungan rumah sakit. Jenazahnya ditemukan teman kerjanya setelah sehari korban tidak terlihat. Dagang sambil dagang, dia kerja juga bagian laundry
Terus? Tinggal di sini, tidurnya di sini. Kata kami udah buka aja itu selimut itu. Bener tidur atau enggak gitu. Terus dibuka, si Udin ini nggak saya ngeliat dari kaca pintu. Itu plastik kuning apa Kak Udin? Plastik kuning, coba dibuka lagi ya. Buka, saya lihat plastik kuning, ngeliat ininya. Saya ngeliat ini aja udah lari Pak, udah ketakutan. Udah gemeteran. Udin juga udah langsung loncat dia spontan. Kasus ini diduga sulit terungkap karena belum diketahui kerugian apa saja yang dialami korban. Namun saat mayat korban pertama ditemukan, polisi tidak menemukan ponsel yang biasa digunakan oleh korban. Di sekitar ruang kerja korban juga tidak terpasang kamera pengawas CCTV. Polisi pun belum bisa menyimpulkan motif pembunuhan, apakah korban perampokan atau ada faktor dendam dari pelakunya. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pegawai Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokrodipo, Bandar Lampung ditemukan tewas di dalam ruang kerjanya pada Senin siang lalu. Jasad korban ditemukan di dalam plastik sampah medis. Pria warga Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung itu tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi sektor Kalirejo, Lampung Tengah Rabu siang membawa Kukuh Priyowaskito, tersangka pembunuhan terhadap ayah kandungnya ke Rumah Sakit Jiwa Lampung. Tersangka rencananya akan diobservasi di rumah sakit selama 14 hari untuk membuktikan bahwa tersangka benar sakit gangguan jiwa atau tidak. Di hari yang sama, polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara kedua kalinya di lokasi pembunuhan di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Pada olah TKP ini, polisi tidak menyita tambahan barang bukti. Namun, polisi mendapat informasi dari warga dan kepala kampung setempat bahwa tersangka benar sakit gangguan jiwa. Kemarin sudah dilakukan olah TKP, hari ini kita ulang lagi TKP ini atau ada barang bukti atau petunjuk-petunjuk lain yang ada tertinggal di TKP ini. Apa penyebab hingga bisa terjadinya kejadian ini? Untuk motifnya sendiri Bang? Ya, motif masih kita dalami, tapi informasi dari keluarga maupun Pak Lurah, Bu Lurah, kemudian warga sekitar bahwa pelaku memang mengalami gangguan jiwa. Dan hari ini sudah kita bawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi. Kasus pembunuhan ayah oleh anak kandungnya sendiri di Sendang Agung, Lampung Tengah ini terjadi pada Senin sore. Korban bernama Slamet Rianto, berusia 67 tahun, tewas dibunuh anak kandungnya bernama Kukuh Priyowaskito. Korban tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam. Usai membunuh korban, tersangka juga sempat membawa potongan tubuh ayahnya keliling kampung dengan motor. Pada kasus ini sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP, jika tersangka nantinya dinyatakan oleh pihak rumah sakit benar sakit gangguan jiwa, maka tersangka tidak bisa dipidana. Tersangka akan diminta hakim untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.